お前はもう死んでいる。何？ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anissa Lutfi Purbasi dari Prodi Manajemen Sumber Daya Akuatik Universitas Gadjah Mada angkatan 2019 dengan NIM 1945822PN16337. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan mensimulasikan praktikum pengelolaan lingkungan perairan acara ikan karang. Nah, sebelum kita menuju ke simulasi praktikum, saya akan menjelaskan mengenai alat-alat dan bahan apa saja sih yang akan kita gunakan pada praktikum kali ini. Baik, pertama-tama saya akan menyampaikan terlebih dahulu mengenai alat bahan yang akan kita gunakan pada praktikum kali ini. Yang pertama, kita membutuhkan set scuba berupa masker, snorkel, dan fin. Selanjutnya kita memerlukan GPS. Di sini saya mengasumsikan bahwa mouse ini merupakan GPS yang akan kita gunakan untuk mencatat titik koordinat pengambilan sampel. Selanjutnya kita memerlukan roll meter. Di sini kita mempunyai rafia yang akan kita asumsikan sebagai roll meter yang kita gunakan untuk membuat garis transek. Selanjutnya ada underwater kamera yang kita akan gunakan untuk dokumentasi. Lalu kita memiliki underwater paper, pensil, dan clipboard yang kita gunakan untuk mencatat data. Selanjutnya kita memerlukan 2 botol berukuran 330 ml yang berfungsi untuk mengambil sampel air. Selanjutnya untuk alat yang kita gunakan untuk mengukur parameter lingkungan, yang pertama yaitu adalah termometer yang akan kita gunakan untuk mengukur suhu udara dan suhu air. Lalu kita mempunyai refraktometer yang akan kita gunakan untuk mengukur salinitas, dan terakhir kita ada pH meter untuk mengukur pH air. Untuk memudahkan identifikasi ikan karang pada praktikum kali ini, kita juga membutuhkan lembar identifikasi ikan karang sehingga nantinya kita lebih mudah untuk mengidentifikasi jenis-jenis ikan karang apa saja yang terdapat pada hasil pada kegiatan pengamatan. Masuk kepada bagian metode. Pada praktikum kali ini kita akan menggunakan metode UVC dalam pengamatan ikan karang, yaitu underwater visual census. Underwater visual census ini kita lakukan dengan cara memasang transek sepanjang 20 meter dengan sejajar garis pantai. Selanjutnya kita melakukan pengamatan dengan cara diving dengan pengamatan ke kanan dan ke kiri sepanjang 2,5 meter. Pengambilan data ikan karang ini dilakukan dengan cara diving dikarenakan data yang didapatkan akan lebih banyak dan lebih bervariasi daripada dengan cara snorkel yang memiliki keterbatasan pada kedalaman saat penyelaman. Berikut adalah ilustrasi pengambilan data dengan metode UVC. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan melakukan simulasi pengamatan ikan karang sebagai berikut. Yuk! Pada metode UVC atau Underwater Visual Census, kita harus memasang garis transek sepanjang 20 meter dan sejajar dengan garis pantai. Untuk cara pengamatannya dilakukan dengan cara kita berenang di atas transek tersebut sambil mengamati dengan jarak pandang 2,5 meter ke kanan dan 2,5 meter ke kiri. Pengamatan yang kita lakukan yaitu mengenai jenis dan jumlah ikan apa saja yang terdapat di antara transek tersebut. Selanjutnya, data ikan yang diperoleh dicatat pada underwater paper, kemudian dilakukan dokumentasi ikan karang yang terdapat di sekitar transek. Setelah kita melakukan pengamatan ikan karang menggunakan metode UVC, selanjutnya kita melakukan pengamatan parameter lingkungan. Parameter lingkungan yang kita amati terdiri dari 3 jenis, yaitu pertama suhu, yaitu suhu air dan suhu udara. Selanjutnya kita mengamati salinitas dan pH air. Untuk pengukuran suhu kita menggunakan termometer. Suhu udara kita ukur dengan cara membiarkan termometer di udara selama kurang lebih 3-5 menit hingga raksa pada termometer berhenti dan menunjukkan angka yang stabil. Sementara itu untuk pengukuran suhu air, termometer dicelupkan dalam air dan kita tunggu selama 3-5 menit hingga raksa berhenti dan menunjukkan angka stabil. Sementara itu untuk pengukuran pH meter kita lakukan di laboratorium dengan menggunakan pH meter, dan untuk pengukuran salinitas kita menggunakan refraktometer yang bisa kita lakukan di laboratorium.
Berikut adalah data yang kita dapatkan setelah melakukan pengamatan ikan karang. Data yang kita peroleh adalah jenis dan jumlah ikan karang sebagai contoh tabel berikut ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai ikan karang dan jenis-jenis ikan karang serta manfaatnya bagi ekosistem. Ikan karang merupakan jenis ikan yang semasa hidupnya mulai dari juvenil hingga dewasa hidup di terumbu karang. Ikan karang dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu ikan target, ikan indikator, dan ikan mayor. Ikan target umumnya adalah sasaran dari tangkapan nelayan karena memiliki nilai ekonomis yang tinggi sebagai ikan konsumsi, dan ikan target memiliki ukuran yang relatif besar. Contoh dari famili ikan ini yaitu Serranidae atau kerapu, Lucanidae atau kakap, Cascaesionidae atau ekor kuning, dan Siganidae atau baronang. Selanjutnya, terdapat ikan indikator yang merupakan jenis ikan yang biasanya dimanfaatkan sebagai indikator kesehatan terumbu karang. Salah satunya yaitu dari jenis ikan Chaetodontidae, yaitu ikan kepe-kepe. Selanjutnya, terdapat ikan mayor. Ikan ini merupakan kelompok ikan yang umumnya dijadikan sebagai ikan hias dan memiliki tubuh yang relatif kecil. Contoh famili dari ikan ini yaitu Pomacanthidae, Pomacanthidae, Acanthuridae, dan Apogonidae. Oke teman-teman, itu tadi sedikit penjelasan dan simulasi mengenai praktikum pengelolaan lingkungan perairan acara ikan karang. Semoga video tadi bermanfaat bagi kita semua. Apabila terdapat salah kata maupun perbuatan saya, mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.